Satu orang ditebus dengan 20 orang. Satu orang dari Israel ditebus dengan 30 atau 50 orang tawanan dari Palestina misalnya. Ini sangat dianjurkan. Apabila berlaku peperangan antara dua negara, antara dua agama dan pelbagai lagi ideologi peperang di dalam dunia ini, dalam sejarah, sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW sudah adanya konsep tawanan perang ni. Bukan tawanan perang ni perkenalkan oleh Islam, tak. Dia memanglah konsep dalam perang tu untuk berlakunya negosiasi, kadang-kadang dengan cara mengambil tawanan perang. Ini syarat yang kami nak. Mereka dah, orang kata negosiasi telah berlaku dengan begitu sejak daripada dulu lagi. Jadi oleh kerana perkara ini sudah ada, dan ketika berlakunya peperangan pada zaman Nabi Muhammad SAW, berlakunya jihad, bagaimana Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan situasi tersebut? Jadi soalan pertama kepada Ustaz Nida, di dalam konsep Islam, bagaimana Islam berinteraksi berkenaan dengan tawanan perang, dan bagaimana Nabi Muhammad SAW dan para sahabat melayan tawanan perang? Silakan, pada tafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, hubban lahu wa ta'ziman wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati semua panitia yang menyelenggarakan kegiatan pada kesempatan kali ini, wabil khusus Ustadzna Ahmad Ikrob selaku kalau kami menyebutnya moderator ya, pada kesempatan kali ini, dan semoga kesempatan pagi ini ya, kita dalam rangkaian kegiatan perkampungan sunnah selama 3 hari betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sepulangnya dari kegiatan ini membawa ilmu yang bermanfaat serta menambah keimanan dan semangat kita untuk menekuni agama Islam serta menjalankannya. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya orang Jawa, jadi akan berbicara dengan bahasa Indonesia. Saya harap tidak sulit untuk dipahami. Tidak ada masalah, mereka semua dah menonton sinetron, sudah memahaminya, insyaAllah. Mungkin ada beberapa kata yang berbeda maknanya atau mungkin kurang pas, nanti mohon diingatkan. Alhamdulillah, ketika pertama kali dari kantor mufti atau pejabat mufti Perlis memberitahukan saya untuk meminta mengisi kegiatan kali ini dengan tema hukum tawanan perang dalam Islam, yang pertama muncul di pikiran saya, bahasa saya senang nak paham ya, mudah dipahami. Yang pertama muncul dalam pikiran saya, di zaman kita sekarang ini, di mana ada umat Islam punya tawanan perang? Tidak ada, paling-paling hanya justru di Palestina, di Gaza, itu punya tawanan perang, sehingga relevan kita membahas terkait hukum tawanan perang dalam Islam. Tapi kalau rata-rata sudah tidak ada, karena peperangan sudah lama secara terang-terangan itu berhenti, walaupun di sana sini tetap ada perang, dan posisi kita Allahul Musta'an dalam hal ini di posisi yang lemah secara umum umat Islam. Tapi karena ini bagian dari hukum yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah dicontohkan tadi oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan para pendahulu kita, insya Allah manfaatnya tetap besar. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum tawanan perang dalam Islam bukan hanya berlaku untuk tawanan perang dari selain kelompok Islam,
tapi juga ada hukum-hukum yang berkaitan dengan tawanan perang yang merupakan orang-orang Islam ditawan oleh pihak lain. Nah, itu juga umat Islam punya kewajiban terhadap mereka. Nah, kita mulai dari yang pertama. Jadi kalau kita lihat secara umum konsep Islam mengenai tawanan perang dalam surah Muhammad atau surah Al-Qital, di situ diterangkan bahwa kalau kalian bertemu dengan orang-orang kafir, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbur riqab. Itu yang pertama, hukum mengenai perang, bagaimana kita perlu semangat. Ya. Orang masuk di perang itu tidak bisa berpikir sebagaimana dia berinteraksi dengan manusia dalam suasana yang aman. Jadi ketika dia terjun ke perang, memang salah satu perbuatan yang kena dia lakukan adalah membunuh orang, ya, membunuh musuh. Dan ini perlu kita tanamkan dalam pikiran kita, bahwa membunuh musuh yang memang diperintahkan atau setidaknya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh, itu adalah sesuatu yang baik, bahkan mulia, dan juga dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri. Nah, ini perlu kita camkan supaya tidak ada pikiran bahwa macam konsep human rights sekarang kan, manusia itu punya hak asasi untuk tidak dibunuh. Nah, di dalam Islam kalau sudah dalam situasi perang, hak ini tidak ada. Dan memang hak itu hanya diberikan oleh Allah kepada jiwa-jiwa atau diri-diri yang memang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, darah, nyawa dan hartanya. Tapi kalau dalam posisi perang, seorang mujahid manakala dia membunuh, itu betul-betul satu perjuangan lillahi ta'ala, dan dia akan membuat dirinya sendiri ada dalam risiko yang sama. Dia juga berisiko untuk dibunuh. Ketika ini sudah selesai, fa idza afqantumuhum, kalau kalian sudah berjuang kuat, mengerahkan tenaga untuk mengalahkan mereka, fashuddul wathaq, maka kuatkanlah, kencangkanlah tali kekang. Kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang masih tersisa dari musuh umat Islam di medan perang. Apa maknanya? Maknanya mereka menjadi tawanan perang. Nah, ketika mereka sudah menjadi tawanan perang, maka yang pertama dilakukan adalah mengikat tali kekang supaya tidak lari. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, apa yang mesti dilakukan setelah mereka ini menjadi tawanan? Dan para fuqaha, ahli-ahli fikih sudah membahas siapa yang layak menjadi tawanan, siapa yang boleh menjadi tawanan dan boleh tidak, siapa yang perlu dilepas. Ya, biasanya pembahasannya itu berkaitan dengan para rohib dan rohibah, orang-orang dari agama lain yang dianya ahli ibadah, tidak ikut perang. Satu, yang kedua tidak laisa lahum ra'yun, tidak dimintai pendapat untuk menyusun strategi atau siasat perang. Jadi murni orang sipil. Paham ya? Orang sipil yang sama sekali tidak pegang senjata dan tidak merupakan ahli mesyuarat untuk perang mereka bersama umat Islam. Nah, tapi yang lain secara umum dinyatakan layak untuk dijadikan tawanan perang. Baru setelah kemudian menjadi tawanan perang. Nah, ini satu konsep penting dalam Islam. Yang punya hak untuk memutuskan nasib dari tawanan perang itu bukan orang perorangan, bukan tentara yang menawan dia, tapi diserahkan kepada siapa? Kepada al-imam, ya, kepada penguasa, pimpinannya. Kalau dahulu zaman Rasulullah ada Rasulullah SAW, kemudian para khulafa setelah beliau dan para penguasa yang menggantikan mereka. Itulah yang punya hak untuk memutuskan. Apa pilihan-pilihannya? Di ayat tadi disebutkan faman nam ba'du au fidah. Boleh diberikan man itu dilepaskan bebas, ya, dimaafkan. Dan ini sudah pernah diterapkan oleh
umat Islam termasuk di masa Rasulullah SAW. Ya, khususnya orang-orang yang dipandang manakala dia dilepaskan, dia akan membawa kemaslahatan kepada umat Islam. Ya, apalagi dia punya kekerabatan dengan Rasulullah dan selama ini bukan merupakan musuh yang terang-terangan memusuhi Rasulullah, hanya kebetulan ikut bersama rombongan mereka. Au fida'a, atau diberikan hak kepada imam untuk membebaskan tawanan ini dengan tebusan. Nah, dengan tebusan. Ada perbedaan di antara fuqaha mengenai boleh tak tebus pakai uang. Ya, ada sebagian kecil yang melarang itu, karena kalau tawanan ditebus dengan uang itu macam apa? Ada inferioritas. Ya. Mereka hartanya lebih kaya, memberikan uang agak sedikit hina. Ya. Maka yang biasa dianjurkan oleh para fuqaha dan ulama adalah ditebus ya, dengan kerja, ya, atau ditebus dengan ganti dari tawanan perang umat Islam yang ada di sana. Nah, ini yang diterapkan oleh saudara-saudara Islam di Palestina. Satu orang ditebus dengan 20 orang. Satu orang dari Israel ditebus dengan 30 atau 50 orang tawanan dari Palestina misalnya. Ini sangat dianjurkan. Nah, kemudian ada beberapa pilihan yang lain ya, yang disebutkan oleh sebagian fuqaha ya, tidak merupakan kesepakatan, tetapi banyak yang berpandangan seperti itu. Apa pilihan lain? Pertama adalah dijadikan sebagai budak. Ya, dijadikan sebagai budak, dan ini bukan pilihan yang buruk.